Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul kembali di majlis di Raudhah min Riyadil Jannah, daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berada di malam 9 daripada bulan Dzulhijjah. Berarti besok kita berada di hari Tarwiyah. Hari di mana kita diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah puasa di tanggal 9, yaitu di hari Arafah, di mana saudara-saudara kita yang telah melaksanakan ibadah haji pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah, mereka berkumpul di padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Apa artinya wukuf? Berdiam diri di satu tempat di lapangan. Tidak ada yang membedakan di antara mereka. Yang kaya, yang miskin, yang rakyat, yang pejabat, yang konglomerat, yang orang susah. Sama semuanya saat itu berkumpul di padang Arafah. Mengenakan hanya selembar kain yang dipakai, yaitu pakaian ihram, berwarna putih semuanya, nggak ada yang berwarna yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita adalah sama. Allah tidak melihat pangkat dan kedudukan kita. Allah tidak memandang apa harta yang kita punya sebanyak apa. Allah tidak memandang bagaimana suksesnya pendidikan kita. Tidak. Allah pukul rata sama kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka padang Arafah merupakan miniatur nanti ketika kita kumpul di yaumil mahsyar. Ketika kita kumpul nanti di padang mahsyar, kita kumpul seperti itu. Tidak ada yang membedakan dan tidak ada yang mengistimewakan di antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing pada sibuk. Kalau di padang Arafah di tanggal 9, para hujjat, para jamaah haji sibuk dengan berzikir, sibuk dengan beribadah, sibuk dengan bermunajat, sibuk dengan membaca Quran. Diisi hari demi hari, waktu demi waktu, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula nanti di padang mahsyar kita dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak ngelihat, nggak kepo dengan yang lain, yang di kanan, yang di kiri dan lain sebagainya, nggak sempat, karena kita mikirin diri kita sendiri. Ketika nanti Allah hisab kita, apakah fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah, ataukah wa amma man thaqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ketika kita ditimbang oleh Allah, apakah berat timbangan amal kebaikan kita, maka dapatlah keredaan Allah kehidupan. Ataukah sebaliknya kita ringan amal ibadah kita, enteng banget, karena nggak ada yang kita lakukan kebaikan, nggak ada yang kita lakukan perbuatan ibadah kepada Allah. Khaffat mawazinuhu, ringan timbangannya. Wa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibuk kita. Begitu pula. Nah, saudara-saudara kita yang pada wukuf di padang Arafah tanggal 9 besok, kita yang tidak melaksanakan haji dianjurkan untuk berpuasa sunnah. Walaupun sunnah, tapi jangan ditinggalkan. Karena ini sunnah yang punya pahala besar. Ya, ini sunnah yang punya pahala besar. Kata Nabi dalam sebuah hadis, kita puasa di bulan Dzulhijjah di tanggal 9 daripada bulan Dzulhijjah di hari Arafah,
Allah akan ampunkan dosa kita 2 tahun. Dosa tahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Maka gunakan sebaik-baik. Karena kita pasti punya dosa. Kita pasti punya salah, punya dosa. Nggak ada di antara kita ya yang terbebas dari dosa. Nggak ada di antara kita ya yang nihil dari melakukan kesalahan, kekhilafan. Maka beruntunglah. Kata Nabi dalam sebuah hadis, Nabi katakan, ya, alamatus sa'adah arba'ah. Ciri tanda orang yang berbahagia ketika hidup di dunia itu, kata Nabi, arba'ah. Ada 4. Apa itu? Yang pertama, dzikrud dzunub al-madiyah. Nantiasa selalu ingat akan dosa yang lalu yang dikerjain. Sehingga dengan dia ingat dosa yang dilakukannya, dengan kita mengingat perbuatan-perbuatan jelek yang kita lakukan, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya begitu. Ingat dosa untuk bertaubat kepada Allah. Bukan bangga dengan dosa yang kita kerjain. Bukan bangga dengan maksiat yang kita lakukan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi disebutkan sebuah hadis bahwasanya kullu bani Adam mu'af. Setiap anak manusia bakal dimaafkan kesalahannya. Nabi bilang kita ini dosa-dosa kita, kesalahan kita bakal diampunin, dimaafin oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal mujahirin. Kecuali yang namanya mujahirin. Siapa itu mujahirin? Ya, mujahirin itu adalah orang yang di malam hari dia berbuat maksiat. Dia melakukan kesalahan. Dia berbuat dosa. Lalu Allah tutupin tuh dosanya di saat itu. Sehingga nggak ada yang tahu kalau dia berbuat maksiat. Berbuat dosa. Nggak ada yang tahu. Hatta tetangganya, hatta yang di sampingnya nggak ada yang tahu. Allah tutupin aibnya. Di pagi hari dia berkoar-koar, dia cerita kalau semalam habis melakukan maksiat. Jadi orang yang ditutupin aibnya oleh Allah, dia mungkar sendiri aibnya, dia cerita melalui media sosial, semalam habis minum, semalam habis judi, semalam habis ini, semalam habis itu, cerita. Dan ceritanya dengan bangga. Seolah-olah itu jadi satu hal yang menguntungkan dan membanggakan dirinya. Yang seperti itu Allah nggak ampuni lagi. Karena Allah dia tutup aibnya, dia sendiri malah bongkar. Maka kita mesti ingat dosa-dosa kita. Dzikrud dzunub al-madiyah. Ingetin dosa-dosa kita. Tujuannya biar kita segera bertaubat. Jangan sampai kita mati masih membawa dosa. Jangan sampai kita mati belum bertaubat kepada Allah. Ya. Dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Allah begitu sayang sama kita. Habis kita berbuat maksiat, Allah nggak langsung hukum kita. Allah diemin kita dulu. Bahkan Allah kasih panjang kita umur. Hari, 2 hari, 3 hari bebas. Allah nggak langsung hukum. Apa tujuannya? Tujuannya biar kita datang kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Allah girang kalau ada seorang hamba ya yang habis berbuat maksiat, habis melakukan kemunkaran, lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah girang. Lebih girang itu dibandingkan dengan seorang musafir yang jalan di padang rumput, yang jalan di padang lapang, padang pasir yang gersang,
lalu hilang untaknya, dia dalam keadaan haus, dia nggak punya apa-apaan dia sendiri. Dia mau ke sono nggak bisa, kemarin nggak bisa, begitu dia duduk di bawah pohon untaknya, nah, ketemu untaknya bawain air. Girang. Kata Nabi, Allah lebih senang, lebih girang dari orang. Maka kalau kita pengen hidup kita bahagia, banyak-banyak ingetin dosa kita. Tapi untuk bertaubat, bukan bangga dengan dosa. Ya, yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tandanya orang bahagia itu adalah wadisyanul hasanat al-madiyah. Ame kebaikannya dia lupa. Gak pernah ingetin kebaikannya. Kebaikan orang lain yang diingat. Tapi kebaikan diri sendiri tidak diingat. Kenapa? Apa tujuannya? Agar tidak ada riya dalam melakukan kebaikan. Apa tujuan kita beribadah kepada Allah? Apa tujuan kita beramal saleh? Karena hakikatnya kita diperintahkan oleh Allah untuk beramal saleh, untuk beribadah illa liya'budu mukhlisina lahu. Ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena mengharap pujian, bukan karena mengharap sanjungan, bukan karena mengharap didengar oleh orang lain, bukan karena diharap berpilar, bukan karena ingin dibilang hebat, ingin dibilang alim, enggak, maka lupain kebaikan yang kita lakukan. Karena kalau kita ingat kami kebaikan kita yang kita lakukan, apalagi buat orang lain, maka nanti kita jadi pamrih. Lo kan udah pernah gue tolong, masa sekarang lo gak mau nolongin? Nah, ini yang bisa merusak amal saleh kita. Yang ketiga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membuat hidup kita bahagia, tanda ciri daripada kebahagiaan itu adalah wa nazarahu ila man fawqahu fiddin. Untuk urusan agama lihat sama yang lebih. Jadi ada rojak, ada semangat, ada berpastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Oh, itu sholatnya rajin. Lihat yang kayak begitu. Ya, jangan untuk urusan akhirat, untuk urusan agama kita lihat sama yang di bawah kita. Masih mending gue mau ngaji walaupun. Nah, itu nggak diperkenankan. Lihat pada yang lebih semangat. Ya. Kita dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hasut, tidak senang kepada orang lain. Dilarang kan? Tapi iri kepada orang lain dalam kebaikan itu diperbolehkan. Itu namanya dibutah. Ya, itu namanya itu diperbolehkan. Kita iri ada orang kaya yang pemurah, ya, dermawan. Kita iri, berharap mohon kepada Allah agar Allah kasih kita rizki, bisa jadi dermawan seperti orang itu. Ada orang rajin sholatnya ke masjid, iri, minta sama Allah biar dikasih kesehatan, bisa jalan ke masjid buat ibadah. Ada orang baca Qur'annya bagus, iri, minta sama Allah diberikan kemudahan di dalam bisa membaca Qur'an. Itu boleh. Iri yang tidak boleh, ya, menghilangkan, mohon minta sama Allah agar nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu hilang dan orang itu jadi susah. Itu yang nggak boleh. Kalau ini enggak. Maka kata Nabi, ya, yang ketiga ciri daripada orang yang berbahagia, ya, yang sa'adah
adalah wan nazaru ila man fawqahu fid din. Dan yang terakhir wa nazarahu ila man dunahu fid dunya. Untuk urusan dunia lihatnya yang paling bawah. Biar apa? Biar kita bersyukur. Jangan lihat orang kaya yang lebih hebat dari kita, jangan. Kalau kita ngelihat begitu, jadi hubbud dunia nanti. Jadi rakus ame dunia. Jadi cinta ame dunia, cinta dengan jabatan, cinta dengan pangkat, cinta dengan kedudukan, cinta dengan harta, jangan. Itu cuma mendorong kita kepada kejahatan. Hubbud dunia, ra'su kulli khati'ah. Nabi nyuruh kita lihat man fawqah man dunahu fid dunya, yang paling bawah, sehingga kita bisa bersyukur. Alhamdulillah Allah masih kasih kita bisa makan, walaupun cuma sekedar. Alhamdulillah Allah masih bisa kita kasih kita jalan, kasih sehat. Alhamdulillah. Lihat ke bawah, jangan lihat man fawqah, ke atas. Karena kalau kita lihat ke atas bahaya. Kita nggak bakal pandai bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan. Nah, kalau udah nggak bersyukur, hidup kita uring-uringan. Ya, untuk urusan dunia kalau nggak bersyukur hidup uring-uringan. Kalau udah uring-uringan, apa aja dikerjain, apa aja dilakuin. Ya, apa yang halal maupun yang haram. Ya, nggak mikir. Makanya orang yang hidupnya nggak ada bersyukur kepada Allah, hatinya nggak bakal tenang. Hatinya gelisah terus, hatinya nggak bisa tenang. Nah, makanya beruntung kita kumpul di majelis. Ya, kita dapat untayan mutiara ilmu. Kita dapat nasihat-nasihat dari para guru. Kita dapat dengerin hadis-hadis Nabi. Ya, kita dobrak hati kita yang penuh dengan kerasan, dengan lantunan ayat-ayat Quran. Kita gedor dengan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bukan orang baik, tapi kita berusaha untuk menjadi orang baik. Ukuran saleh buat kita belum nyampe, kita belum sampai jadi orang saleh. Apalagi orang bertakwa, belum. Kita baru berusaha menuju menjadi orang yang saleh dan orang yang bertakwa. Kenapa saya katakan gitu belum sampai? Karena nafsu kita masih gede. Nafsu kita ya masih liar. Masih bebas. Kita masih suka ikutin tuh nafsu kita. Padahal Allah udah ingetin innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu selalu ngajak kita buat melakukan perbuatan yang jelek. Nah, inilah majelis-majelis kayak begini, ini adalah benteng. Benteng. Jannah, benteng, perisai buat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, membentuk kita menjadi manusia-manusia yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu. Dan ini yakin, kita mesti yakin, ketika Allah giring kita di majelis ilmu, ketika Allah giring kita berkumpul di raudhah min riyadil jannah, berarti Allah lagi menghendaki kita buat jadi orang baik. Nabi yang ngomong, ya, Allah jika menghendaki seorang hamba untuk jadi ahlil khair, menjadi orang baik, maka Allah bakal bikin dia tafaqahu fid din. Dia paham urusan agama. Maka urusan agama itu hal yang penting, bukan hal yang biasa. Kita sekarang suka nganggap remeh, yang penting udah sholat. Ya kan? Dawi belum selesai. Kalau kita belum faqih hukum, belum.
digiring oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang baik. Maka kita berusaha. Yuk sama-sama kita berusaha hadirkan hati kita selalu untuk duduk di majlis-majlis ilmu dimanapun berada. Jangan pernah kendor semangat kita, jangan kalah dengan nafsu dunia yang hanya sementara, yang menipu kita, menyengsarakan kita, sehingga hanya menjadi penyesalan buat kita nanti di akhirat. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.